Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Litonga dengan NIM 12S18026. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi akhir dari Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir pada mata kuliah pemrograman dan pengujian aplikasi web yang telah kami buat. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada Nadia Tambunan, ada Yohanes Litonga, Angelina Naomi Simatupang, dan Erika Natalia Simaremare. Nah, adapun latar belakangnya yaitu di mana tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang telah dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir merupakan persyaratan kelulusan mahasiswa dan sudah ada ketentuan-ketentuannya di masing-masing fakultas. Dengan mengikuti standar universitas, maka setiap mahasiswa akan lulus dengan syarat-syarat tertentu. Maka dari itu dibangunlah sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mempermudah setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam pengerjaan tugas akhir. Adapun tujuan dari aplikasi ini adalah yang pertama, memampukan koordinator membentuk kelompok, menyusun jadwal, dan menetapkan pembimbing dan penguji kelompok. Kedua, memampukan mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir secara terorganisir. Yang ketiga, memampukan pembimbing untuk memantau perkembangan setiap kelompok. Yang keempat, memampukan penguji untuk melakukan penilaian terhadap setiap kelompok TA. Yang kelima, memampukan setiap pengguna untuk melakukan pengolahan data. Dan yang keenam adalah memampukan penyimpanan data yang lebih baik. Nah, di sini bisa kita lihat aplikasi yang telah kami buat. Nah, sebelum masuk ke dalam sistem, ada halaman login yang harus dilewati oleh setiap pengguna. Login ini berfungsi untuk memvalidasi setiap user atau mengautentikasi setiap user yang telah terdaftar pada database sehingga bisa menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir. Kita masukkan username-nya serta password-nya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam menu beranda, maka user sudah bisa menggunakan aplikasi dan menu-menu yang ada. Login, maka akan didapat URL login. Kemudian ditampilkan dari beranda dari Sistem Informasi Manajemen TA. Dari fiturnya ini kita akan dapat melihat fitur artefak dan laporan. Kemudian fitur ini terdiri dari upload artefak dan laporan, kemudian upload laporan kemajuan. Maka untuk melakukan upload laporan kemajuan, kita memilih fitur upload laporan kemajuan. Setelah kita mengklik fitur upload laporan kemajuan, maka akan kita mendapat URL seperti berikut. Nah, pada fitur ini, pada fitur upload laporan kemajuan, kita diminta untuk memilih sesi pada laporan kemajuan, kemudian memasukkan file yang ingin kita kirimkan, kemudian deskripsi. Atau kita juga bisa melakukan drag file untuk mengirim laporan yang kita ingin kirimkan. Kita akan lakukan, kemudian kita akan memilih sesi bimbingan, dan kita just file. Misalkan saya ingin mengirim laporan kelompok 4 PPW. Di sini akan terbaca laporan kelompok 4 PPW. Pada deskripsi bisa saya isikan misalnya laporan kemajuan berikut ini memiliki perubahan pada bagian rumusan masalah. Kemudian akan dikirimkan. Nah, dengan demikian begitulah pekerjaannya upload laporan kemajuan pada sistem ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada sistem informasi manajemen tugas akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur pada navigasi dosen,
koordinator TA membentuk kelompok TA. Di sini kita dapat melihat bahwa fitur membentuk kelompok TA terdapat menu Add, Edit, dan Delete. Pada menu Add ini berfungsi untuk menambahkan data kelompok TA yang baru saja dibentuk oleh koordinator TA. Di sini kita dapat melakukan input data ID kelompok TA 2021IF010 Prodi Informatika 2017. Kita masukkan nih mahasiswa 1, nama mahasiswa satunya adalah Rizda, dan NIM mahasiswa 2 dan nama mahasiswa 2-nya adalah Ramli. Di sini kita dapat memasukkan 2 mahasiswa saja atau bahkan 3 mahasiswa pada satu kelompok tertentu. Kita akan save dan data akan tampil pada fitur membentuk kelompok TA. Di sini data yang baru kita input telah tersimpan ke dalam database dan ditampilkan pada sistem. Di sini kita dapat mengedit data yang ada, yaitu kita dapat mengganti ID kelompok menjadi 011 atau namanya Lisda Tambunan, dan kita update, dan data tersebut telah terupdate. Di sini kita dapat juga menggunakan menu delete untuk menghapus data kelompok TA yang tidak perlu lagi ada pada sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan pembimbing dan penguji TA. Fitur ini digunakan untuk menentukan dosen pembimbing dan penguji dari suatu kelompok TA. Di sini kita dapat klik edit dan klik add, dan kita dapat menambahkan dosen pembimbing dan penguji pada suatu kelompok. Di sini kita dapat mengedit, menambah dosen pembimbing dan penguji terhadap ID kelompok TA 2021IF002. Diana 09. Kita dapat melakukan input dosen pembimbing dan dosen penguji sesuai dengan data dosen pembimbing dan penguji pada database. Di sini data yang telah kita tambahkan tadi telah tersimpan pada database dan ditampilkan pada sistem. Kita dapat mengedit, misalnya kita dapat mengedit dosen pembimbing sub 05 dengan nama root. Kita update dan datanya telah terupdate. Di sini pembimbing 1 tadi telah terganti menjadi root. Dan kita dapat delete salah satu data dan akan tampil pesan sebagai berikut. Yakin ingin menghapus data? Jika user yakin, maka klik OK. Dan data tersebut telah terhapus pada sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur pada navigasi data dosen pembimbing. Di sini terdapat data-data dosen pembimbing yang ada pada database. Kita dapat menambahkan data dosen pembimbing dengan klik edit, dan kita dapat memasukkan ID pembimbing, misalnya sub 13 dengan nama pembimbing yaitu Nia, dan email nia@tel.ac.id, passwordnya 0088, dan kita dapat save, dan kita lihat sub 13 dengan nama Nia telah
masuk ke dalam database dan ditampilkan pada sistem. Kita dapat melakukan edit, misalnya kita mengedit sub 09 dengan nama pembimbing Rian. Sini kita dapat mengganti nama menjadi Rian Simanjuntak. Sini kita dapat melakukan update dan data Rian tersebut telah terupdate pada sistem. Kita dapat melakukan edit jika terdapat data dosen pembimbing yang tidak diperlukan lagi pada sistem. Misalnya kita menghapus sub 13 tadi dan kita delete. Sub 13 dengan nama pembimbingnya telah terhapus dari sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang navigasi data dengan dosen penguji. Di sini dosen penguji sama seperti dosen pembimbing tadi, terdapat menu add, edit, dan delete. Dan menu add untuk menambahkan data dosen penguji jika terdapat dosen penguji baru, yaitu kita dapat tambahkan tes 11 dengan nama penguji Daniel dan email passwordnya 0066 dan kita save data yang telah kita input. Di sini tes 11 dengan nama penguji Daniel telah tersimpan pada sistem. Di sini kita dapat melakukan menu edit untuk memperbarui data yang ada pada sistem. Saya Daniel Tambungan. Kita melakukan update dan data tersebut telah terupdate pada sistem. Dan sama seperti fitur data dosen penguji, di sini juga kita dapat melakukan delete terhadap salah satu data jika memang data tersebut tidak diperlukan lagi pada sistem. Demikian fitur yang telah saya kerjakan dan saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya Naomi Simatupang akan menjelaskan mengenai halaman nilai kelompok TA. URI untuk halaman ini adalah sebagai berikut. Pada halaman ini, kita dapat melakukan beberapa action. Yang pertama adalah melihat data yang telah kita input seperti berikut. Yang kedua adalah kita dapat memasukkan data baru, yaitu kita menekan add, maka akan muncul halaman untuk menambahkan nilai. Misal, kita menambahkan sistem informasi dengan sesi praseminar dengan ID kelompok, contoh TA 2021 IF001. Penilaian komponennya itu misalnya kita bikin 7,00, komponen kedua 7,00, dan komponen ketiga 7,00, maka akan menghasilkan dengan contoh 7,00. Lalu akan kita submit. Kita akan dialihkan ke halaman ini, lalu kita lihat apakah data tadi masuk. Ya, data tadi sudah masuk ke halaman berikut. Berikutnya adalah halaman untuk absensi. Halaman absensi ini memiliki fitur yang sama dengan halaman penilaian tadi, yaitu untuk melihat nilai dan juga untuk menambahkan data. Kita akan menambahkan data. Kita masukkan tanggal bimbingan, contohnya adalah tanggal 20 Januari 2021 dengan ID pembimbing sub 04, dengan prodi informatika. ID kelompok contoh adalah ini dengan topik pembinaan. Kita save. Jikalau berhasil, dia akan menampilkan data terbaru pada tabel ini, yaitu berada paling bawah. Selanjutnya, perkenalkan saya Erika Natalia Semaremare dengan NIM 12S18054 akan mempresentasikan tentang tampilan data mahasiswa. Pada tampilan ini terdapat 3 aksi, yaitu add untuk menambah data, edit untuk mengedit data, dan delete untuk menghapus data. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk fungsi tambah atau add.
kita akan memasukkan ID ISS 18054 dengan NIM 12S18054, namanya Erika Simarimare, emailnya erika@gmail.com, dan program studinya sistem informasi. Kita akan save. Pada tampilan sudah terdapat data mahasiswa Erika dengan ID 1 ISS 18054, NIM 12S18054, Erika Simarimare, dan program studi sistem informasi. Selanjutnya kita akan mencoba aksi edit. Kita akan mengedit data Erika Simarimare tadi. Kita akan mengedit namanya jadi Erika Natalia Simarimare. Kita akan update. Maka pada tampilan sudah data dari ID ISS 18054 sudah terupdate. Selanjutnya kita akan mencoba aksi delete atau menghapus data. Nah, pada tampilan data atas nama Erika sudah terhapus. Nah, untuk fiturnya sendiri ada fitur setting, di mana fitur setting ini dapat mengubah atau menambah informasi user. Seperti pada kali ini kita bisa menambahkan nama depan, mengubah atau menambah nama belakang, menambahkan email, password, nomor HP atau mengubah nomor HP, menambah alamat, kota, kabupaten, dan bahkan kode pos.